Materi hari ini, minggu ini itu komunikasi serial. Kita gunakan Arduino untuk mempraktekkan bagaimana komunikasi serial pada mikroprosesor atau mikrocontroller. Di sini digunakan Arduino Uno. Arduino Uno ini satu modul mikrocontroller ini. Dia modul mikrocontroller. Mikrocontroller sendiri dalamnya kan sudah dijelaskan sebelumnya, di dalamnya ada prosesor, ada input output, perangkat input output atau input output device, ada perangkat RAM dan ROM-nya. Ini tiga bagian ini bisa menjadi satu kesatuan yang disebut dengan mini PC. Karena syarat minimum sistem sebuah komputer itu sudah ada komponen dalam mikrocontroller. Sedangkan Arduino Uno ini sudah dilengkapi dengan, kalau mikrocontroller yang model pertama dibuat itu dibutuhkan satu perangkat yang namanya perangkat downloader untuk menyimpan program atau menyimpan programnya ke RAM-nya atau ROM-nya. Kalau di mikrocontroller itu namanya flash ke ROM. Ini ROM ini dibagi jadi ada namanya EEPROM, Erasable Electrical Programmable Read Only Memory. Dia bisa di program atau dihapus dengan sinyal listrik. Kalau ROM sendiri ini kan ada banyak macam ini. Ada ROM yang sekali diisi saja, tidak bisa dihapus. Ada ROM juga yang bisa diisi dan bisa dihapus dengan sinar ultraviolet. Dan ini tipe yang digunakan di mikrocontroller itu pakai EEPROM. EEPROM ini fungsinya untuk menyimpan data yang lebih permanen ini, Jadi sebelum saya masuk ke komunikasi serialnya, kita bahas sedikit tentang arsitektur dari mikrocontroller biar bisa dipahami dari segi arsitekturnya. Kita bisa lihat dari datasheet-nya. Ini datasheet, pernah tahu kan datasheet? Datasheet ini manual penjelasan dari komponennya. Ini kebetulan di mikrocontroller Arduino Uno itu menggunakan itu menggunakan Atmega 328. Ini kelas atau keluarga dari Atmega 32. Atmega 32 dia mempunyai 32 kilobyte in system programmable flash. Jadi kalau kita lihat dari arsitekturnya, di arsitektur dari mikrocontroller ini ada flash ROM-nya, ini ada flash ROM-nya. Ini flash ROM, ini kategori ROM ini. ROM yang bisa diisi sekali diisi bisa dihapus juga, dan diisi berulang-ulang lebih dari bisa sampai 1000 kali diisi dan diulang. Kita buat program, kita compile menjadi file hex. File hex itu disimpan di flash ini, di flash. Flash ini beda-beda kapasitasnya tergantung dari jenis mikrocontrollernya. Kalau kita pakai keluarga Atmega 32, dia itu mampu menyimpan Atmega 48, 48PA, 328, itu mampu menyimpan memori 32 kilobyte. Kita lihat di sini dia mikrocontroller 8 bit mikrocontroller. Kemudian EEPROM-nya ini self programmable flash programmable memory, itu bisa sampai 32 kilobyte. Kalau kita compile program di
di Arduino, itu akan kelihatan berapa kilobyte hasil compile-nya. Misalnya ini kita compile, dia pakai Arduino Uno, kita compile. Ini kelihatan berapa persen yang digunakan. Ini dia maksimum 32 kilobyte, dan yang program ini dikompil dengan ukuran compile itu 1 kilobyte. Jadi sekedar cuman 5% dari total space dari flash filmnya. Jadi masih ada 95%. Ini juga ada global variable, digunakan 9 byte. Dynamic memory leaving 2038 byte for local variable, maximum 2048 local variable. Ini kelihatan, ini enggak jadi. Kalau ini kelihatan. Ini kelihatan hasil compile-nya. Sketch menggunakan 1,6 kilobyte. Masih maksimumnya 32. Ini kapasitas yang digunakan itu 5%. Di sini juga ada global variable, hanya menggunakan 9 byte, 0% dari dynamic memory. Menyisakan 2038 byte for local variable, maksimum 2048 variable. Kalau yang ini saya belum ngerti apa maksudnya maksimum variable. Kalau ini yang menyangkut dengan flash RAM-nya. Flash RAM-nya 32 kilobyte. Flash RAM. Jadi kalau kita lihat di sini ada flash RAM, ada EEPROM. EEPROM itu berbeda. EEPROM itu biasa kita gunakan untuk menyimpan satu variabel yang sifatnya permanen di situ. Biasanya kita pakai untuk inisialisasi, pada saat dimatikan tetap ada datanya. EEPROM-nya bisa 1 kilobyte. Bisa sampai 1 kilobyte. SRAM-nya juga dia bisa sampai 2 kilobyte. Artinya ini yang dimaksud mungkin ini. Ada yang dynamic variable. Jadi RAM-nya itu kan sifatnya menyimpan variabel sementara. Nah, di sini kelihatan variabel yang digunakan itu global variable itu 9 byte. Yang mana 9 byte? Coba kita telusuri nih, 9 byte ini yang mana ini variabel global variable? Global variable itu variabel yang bisa digunakan oleh seluruh fungsi. Ini fungsi nih. Void loop itu kita bisa sebut dengan fungsi nih. Void loop. Ini kalau di variabelnya di dalam sini, berarti dia itu lokal. Lokal hanya untuk fungsi loop saja. Tapi kalau dia variabelnya di atas ini sifatnya global. Katanya ada 9. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 benar. Berarti ini yang dimaksud dengan global variable itu ada 9. Yang ini yang dimaksud di luar dari void. Karena kalau global variable bisa digunakan di setup fungsi. Itu dikenali di dalam fungsi setup, dikenali dalam fungsi loop. Ada fungsi lain lagi bisa dikenali lagi. Tapi kalau dia variable lokal, maka itu saja yang digunakan. Katanya di sini variabel global itu menggunakan 0% dynamic memory. Sedangkan lokalnya, local variable leaving 2038 tidak ada local variable ya. Tidak ada local variable-nya dipakai. Kita lihat di sini tidak ada local variable. Karena dia langsung pakai variable globalnya. Variabel itu bisa saja tersimpan di ini SRAM-nya. SRAM-nya itu masih bisa 2 kilobyte. Kita lihat di sini berapa kilobyte. Ini 2 kilobyte ini. Berarti ini yang dimaksud ini SRAM-nya itu. SRAM-nya. Jadi SRAM ini
di tempat menyimpan variabel lokal maupun variabel global. Dia masih menyimpan, belum goyang ini tempat memorinya, RAM ini kalau pakai yang tadi variabelnya, variabel global dan variabel lokalnya. Write atau erase cycle-nya bisa sampai 10.000 flash per 100.000 atau 100.000 EEPROM. EEPROM-nya bisa diprogram, dihapus, dibaca sebanyak 100.000, sedangkan flash-nya bisa di flash sebanyak 10.000 flash. Jadi kita buat ulang-ulang programnya sampai 10.000 kali tuh masih kuat ini mikronya. Data retention 20 year atau 5 derajat Celcius. Jadi apa yang data retention? Apakah dia ketahanan datanya masih bisa nyimpan sampai 20 tahun di suhu 85 derajat Celcius per 100 tahun. Di 25 derajat, kalau 25 derajat Celcius di 100 tahun. Kalau 20 tahun 85 derajat. Bagaimana caranya mengukur ini ya? 20 tahun, apakah dia ukur sampai 20 tahun? Dia tentunya dia pakai model prediksi. Kemampuan dari physical memorinya, bagaimana dia mengalami penyusutan secara fisikal. Kan dia itu menyimpan data itu, menyimpan di memori sebenarnya itu sama dengan kalau kalian belajar tentang digital itu kayak DRAM itu register D itu nyimpan 1 bit itu dengan rangkaian flip-flop. RAM itu sama dengan D flip-flop. Tapi ini kalau yang EEPROM-nya beda. Nanti mestinya ini belajar di arsitektur ini tentang EEPROM juga ini. Bagaimana EEPROM ini bekerja menyimpan data. Dia punya dua 8 bit timer atau counter. Jadi dia bisa menghitung. Jadi ini kalau timernya kita aktifkan pada saat dia terjadi overflow sampai nilai yang kita tentukan, maka akan ada muncul flag timer yang menandakan kalau sudah mencapai nilainya. Kemudian di reset lagi, dihitung lagi, ulang lagi. Ini kalian tidak pelajari secara mendalam di sini kalau tidak belajar tentang microcontroller microcontroller AT89S51. Di situ dipelajari secara detail tentang timer. Nanti kalau ada kesempatan kita pelajari itu timer, counter dan interupsi. Dia punya 8 PWM, dia punya 6 PWM, channel PWM, 8 channel 10 bit ADC, 8 channel 10 bit ADC, 6 channel 10 bit ADC in PDIP. PDIP ini jenis IC-nya ini, temperatur misalnya. Dia punya serialnya, monitor serial, dia punya master slave SPI serial interface. Dia punya 2 wire serial interface atau ITC. Temperatur kerjanya, tegangan operasinya 1,8 sampai 5,5. Kecepatannya bisa 4 MHz, di 10 MHz, bisa di 20 MHz juga bisa. 0 sampai 20 MHz kecepatan. Konsumsi dayanya itu 0,2 mA. Jadi di sini kita lihat arsitekturnya. Di sini ada ini register serialnya. Adanya di port D. Ini ada EEPROM-nya yang menyimpan data secara permanen. Kemudian ini flashnya tadi, ini SRAM-nya, timer, osilatornya, ADC-nya, ADC dan DAC. Kalau ADC ini nanti kita bahas di ADC itu apa fungsinya, RF, PCC. Nah ini register yang berhubungan dengan komunikasi serial. Ini instruksi-instruksinya, instruksi dari pakai bahasa assembly ini. Nanti kita bisa coba sekali-sekali pakai bahasa assembly untuk simulasikan data, pengiriman datanya. Oke, kita kembali ke materinya. Ini komunikasi serial. Oke, ini komunikasi serial. Komunikasi serial itu komunikasi serial
antara PC. Komunikasi serial itu bisa dibuat atau komunikasi antara PC dengan microcontroller. Komunikasi itu bertukar data antara PC dan microcontroller. Komunikasi juga antara microcontroller dengan perangkat sensor seperti GPS, seperti apa lagi yang pakai serial, telemetri, itu gunakan komunikasi serial. Komunikasi serial juga antara PC dan PC bisa dilakukan. Komunikasi serial itu butuh diperhatikan adalah penggunaan portnya, port berapa. Kalau kita hubungkan antara PC dengan mikro, kita lihat dia di port berapa terhubung. Kemudian selain portnya, nama port yang terhubung dengan perangkat mikronya atau Arduino-nya, kita lihat juga baud rate-nya. Setelah kita program, maka kita sesuaikan baud rate. Baud rate-nya ini ada banyak macam, ada yang 9600, ada yang 11500, ada yang 92600, macam-macam baud rate. Baud rate itu adalah kecepatan pengiriman data dan penerimaannya. Komunikasi serial ini komunikasi yang sinkron, bukan asinkron. Sinkron itu mesti sama pewaktuannya, sama kecepatan pembacaan dan pengiriman data dari perangkat yang mengirimkan data dan perangkat yang menerima data. Kemudian ada data bit, ada parity dan stop bit dan flow control. Ini data-data bit, parity, stop bit dan flow control itu adalah bit-bit yang digunakan untuk mendeteksi apakah data serialnya itu sudah benar terkirim dengan benar atau tidak. Stop bit ini menentukan kapan data ini apakah data valid atau tidak, itu bisa dilihat dari stop bitnya. Library di Arduino itu ada beberapa macam. Maksudnya library di Arduino itu kita bisa lihat ada banyak fungsi yang bisa kita pakai. Ada fungsi untuk begin, serial read, serial push, serial.available, serial print ln. Ini macam-macam fungsinya. Kalau kita memulai suatu komunikasi serial, maka kita mulai dari serial begin. Serial.begin, baud rate-nya berapa? Serial.read ini untuk membaca data yang ada di serial. Jadi proses komunikasi data dari satu PC ke microcontroller, baik maupun sebaliknya, itu melalui suatu register yang namanya register serial. Di dalam yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi itu ada register serial. Di arsitekturnya itu kelihatan register serial. Namanya SBOF atau kalau di sini namanya ini dia. Ini registernya nih, register serial USART itu komponen dari komunikasi serial yang kalau kita sebut registernya itu register SBOF. Coba kita lihat di sini. Kalau di 8051 namanya SBOF. Dia di sini begini dia. Namanya nih, registernya nih, data register USART IO data serial. Jadi data di register ini, register data serial ini akan disimpan. Jadi ada yang fungsi yang mengirimkan data, ada yang berfungsi untuk menerima data. Kalau ngirim data, maka data serial tadi disimpan, ditampung di register serial. Nanti dikomunikasikan dengan PC. Di PC juga ini ada namanya register serial juga, serial register. Dia akan menyimpan data di sini. Nanti PC ini akan baca, kemudian data ini dibaca dikonversi menjadi satu variabel. Nah, inilah fungsinya available. Available ini kalau kita tuliskan biasa kita gunakan itu serial .available. Ini gunanya untuk mengecek apakah ada data di register serial. Kalau ada data di register serial, baru kita baca dengan serial read. Baru kita baca dengan serial.read. Disimpan misalnya di variabel A. Ini flows sama dengan print. Flows sama dengan flows itu apa ya? Coba cari lagi lihat lagi di anunya. Flows itu kalau tidak salah sama dengan print ln available. Nanti dicek lagi di itu. Kemudian ini percobaannya bisa pakai, ini tidak pakai LCD gini. Dia cuma pakai
Ini serial monitor namanya ini. Ini lihat serial monitor ini. Ini nggak pakai, kalau di percobaan ini lanjutan dari percobaan sebelumnya yang pakai LCD. Ini LCD, LCF. Ini apa, serial monitor nanti digunakan. Serial monitor, terus ada pembagi tegangan. Nanti ini kita bahas juga tentang pembagi tegangan. Yang ini komunikasi serial saja dulu. Kalau ini sudah gabungan dengan ADC ini. Serial begin, red analog, analog PLU, analog red, serial pin, analog PLU, serial pin, analog PLU deck. Maka dia akan mencetak file ASCII dari pada desimal dari analog PLU. Ini perintah ini gunanya untuk membaca data ADC. Ini perintah untuk baca data ADC. Ini ADC di sini. Di sini adalah rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan. Di mana nilai di bawah sini itu ada nilai tegangannya di sini, P-in-nya. Nilainya kalau nilainya 0 sampai dengan 5 volt itu akan dikonversi menjadi 0 sampai 1023. Ini kalau pakai ADC 10 bit. Kalau defaultnya ini pakai ADC 10 bit ini. Jadi kalau nilai tegangannya 0 maka nilainya 0 juga. Kalau tegangannya 5 volt maka nilainya 1023. Jadi nilai ADC ini nilainya antara 0 sampai dengan 1023. Itu nanti akan dicetak di dalam serial monitor, ditampilkan dalam serial monitor data analog PLU hasil ADC atau dalam kurung analog PLU. Kalau yang di bawah ini dia convert langsung ke desimal, nilai desimal. Kalau ini nilainya berarti ini sama saja yang di bawah karena ini desimal juga yang desimal. Kalau ini dia ubah jadi hexa, ini jadi oktal, ini jadi biner. Kemudian delay 10 detik baru jalan. Kemudian percobaan ini yang berikutnya itu bagaimana kita membaca data, membuat komunikasi serial antara PC dengan microcontroller atau Arduino. Jadi di sini ada PC dihubungkan dengan relnya, sebenarnya PC lewat serial monitor, serial port itu dikomunikasikan dengan Arduino lewat serial portnya Arduino atau microcontroller ya. Kalau saya bilang Arduino itu artinya modulnya. Di dalam Arduino itu ada microcontrollernya. Ini komunikasinya dia ke sana, ini ke sana. Komunikasi dua arah. Kalau begini jadi modelnya di komunikasi serial itu ada namanya TX dan RX. Ini ada PC. Dalam PC ini ada namanya port serial. Di port serial ini adalah TX dan RX-nya. Kemudian ini dikomunikasikan dengan microcontroller. Ini ada Arduino. Dalam Arduino ini ada atau microcontroller. Dalam microcontroller juga ada port serial. Di dalamnya ada TX dan RX. Mana TX ini ketemu dengan RX-nya. TX itu fungsinya untuk mengirimkan data, kemudian ini TX-nya di sana ketemu dengan RX-nya. Jadi dia saling berpasangan. Ini TX itu fungsinya untuk mengirim. RX itu fungsinya untuk menerima. Dan baud rate-nya ini mesti sama baud rate-nya. Syaratnya baud rate pengirim dan penerima itu mesti sama. Baud rate pengirim dan penerima harus sama. Kalau tidak sama tidak akan terbaca. Kalau saya gambarkan itu baud rate itu sama dengan kecepatan pengiriman data dalam bentuk serial. Kalau kita buat di sini, ini ada ilustrasi yang pernah saya bikin. Ini komunikasi serial. Di komunikasi serial, ini dalam USB ini ada kan data plus, ada data minus. Ini untuk USB-nya. USB ini dikonversi ke bentuk data serial. Ini data serial seperti ini. Data serial seperti ini. Ini bisa dihapus kan? Ini tidak terhapus. Oke. Data serial, ini bukan data serial, ini dari USB. Kalau kita ukur USB itu datanya, ini data per kirim ini. Ini ada LSB, ada MSB-nya. Ada LSB, ada star bit-nya, ada
stop bitnya, stop bit 2, stop bit di sini. Kemudian ada parity bitnya, seperti yang kita setting tadi itu ada paritinya, ganjil genapnya, paritinya ada ganjil genapnya seperti ini tadi. Oh, ini ada paritinya. Stop bitnya 1, paritinya, oh ini tidak ada parity, jadi dia tidak mendeteksi parity. Block controlnya tidak ada juga. Block control tidak ada. Jadi start bitnya, kalau kita lihat start bit, data bitnya 8. Oh ini enggak, stop bitnya 1. Start bitnya tidak ada, start bit. Stop bit saja. Jadi stop bitnya sama dengan 1. Ini stop bitnya 1. Stop bitnya sama dengan 1. Stop bitnya sama dengan 1. 2 stop bit. Ini data komunikasi serial. Kalau kita lihat diukur dengan tegangan, ini yang di USB ini nilainya itu dari minus 15 sampai dengan 15 kalau di USB. Beda dengan tegangan ini, tegangan powernya itu beda dengan ini. Tapi kalau di tegangan ininya akan terbaca sekitar ini 3 volt, ini berapa? Hampir sekitar 10 mungkin 10 volt sampai minus 10. Oh ini karakter A itu 97 kalau kita binarkan nilainya berapa? 97 dibinarkan back to bin to beda ya, terbalik back to bin 97 1100 7 data bit 7 lawan bit 1100 0 1 2 3 4 5 1 2 ini 4 juga sama 1 2 3 1 2 3 4 sama. Oh bukan 97 bukan ini 97 untuk huruf A kecil ini. Kalau A besar 65 kalau nggak salah ini 65. Tuh. Jadi 65 bukan 65. Itu 100 nya 5 10005. Jadi sinyal yang dikirimkan itu bentuk pulsa seperti ini 1 dan 0 0 1. Ini terbalik ini, satunya jadi ke bawah, 0-nya di atas 0 1. Mungkin karena dibalik, mungkin karena dia data ini itu serial. Jadi saya mau jelaskan dulu tentang konsep komunikasi serial. Biar bisa dipahami dulu konsepnya komunikasi serial. Jadi komunikasi serial itu kan kecepatan pengiriman data. Itu komunikasi serial itu itu berhubungan dengan kecepatan pengiriman. Oh, ini baud rate bukan komunikasi data. Baud rate itu adalah kecepatan pengiriman data, pengiriman bit per detiknya.
Misalnya tadi 97 atau 60 huruf A, karakter A, 67 A besar itu kan kode ASCII dari 65. 65 itu binarnya 10000001. Ini kan bit ke 0, bit ke 1, bitnya nih. Bit ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, bit ke 6. Bit ke-7-nya itu tidak dipakai. Kode ASCII hanya sampai 7 bit saja. Ini dikirimkan dalam bentuk serial. Kalau kita dalam bentuk pulsa, dia ini 1, nilainya 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1. Ini ada intervalnya. Intervalnya ini yang kita sebut dengan baud rate-nya. Ada interval waktu di sini. Untuk membedakan antara satu bit dengan bit yang lain itu kan mesti ada intervalnya. Bagaimana data bilang ini bit 1, ini bit 0, bit 1. Jadi dia mesti ada interval, ada delta T-nya di sini. Ini kan kalau dibentuk grafik, di plot, ini adalah waktunya, waktu. Itu adalah amplitudonya, tegangannya, P-nya, T atau tegangannya. Tegangannya ini kalau di komunikasi serial itu 5 volt. 1 itu 5 volt, 0 itu 0. Ini 0, 0 di sini. Ini ada delta T-nya. Kalau ini adalah TX-nya, RX-nya bagaimana bisa tahu kalau delta T-nya, misalnya delta T-nya di sini 0, kalau pakai 9600 bit per second, bit per detik, itu maka berapa kecepatan, berapa data dalam 1 detik, berapa data yang berapa second yang dipakai waktu untuk mengirimkan 1 bit, berapa waktu dipakai untuk mengirimkan 1 detik. 9600, kalau 9600 bit dalam waktu 1 detik, kalau 1 bitnya berapa waktunya pengirimannya? Kalau 10 data, kalau kecepatannya 10 data dalam 1 detik, kalau 1 datanya berapa? Atau 10 data dalam waktu 10 detik, 1 datanya berapa? Kalau 10 data dalam waktu 1 detik, 1 datanya berapa? 0,2. Kalau 0,2 detik. Kalau 0,2 dikali 10 data, berapa waktu yang berapa waktu yang dipakai? 0,2 kali 10 berapa? Berarti 2 detik. Nah ini saya bilang tadi kalau misalnya ada 10 data dalam waktu 1 detik, kalau 1 data berapa? Ya, 0,1. Ya, 0,1. 0,1 berarti 0,1. Kalau misalnya ini 9600 bit per second, berarti 1 bitnya berapa detik? Berapa waktunya? 0,00000104. Ini dalam second. Kalau jadikan mikrosecond 1, 2, 3, 0,14 mikrosecond. Jadikan apa ya? Milisecond pada milisecond. Kalau jadikan mikro 1, 2, 3 jadi 104 mikrosecond. Per 1 bitnya itu 1 bit per bitnya 104 mikrosecond per bit. Kalau 2 bit berarti 204 mikrosecond. Kalau 1000 bit kali 1000. Jadi kemampuannya si pengirim ini setiap 0,1 milisecond 0,104 dikirimkan 1 bit lagi data ke TX-nya, dikirimkan bit 1 bit. Ini kan bit pertama ini start bitnya ini, bit anunya LSB-nya, MSB-nya, most significant bit. MSB atau LSB? Most significant bit. Itu start bit berarti LSB ya, less significant bit. Jadi ini adalah LSB-nya, ini MSB-nya. MSB itu. Jadi dikirim data awalnya yang di sini, data akhirnya di sana. Atau bisa juga kebalikannya, kan sama ini. Kalau di sini misalnya LSB-nya, ini MSB-nya, MSB. Berarti ini data ini kan dulu yang dia kirim toh, data LSB-nya dulu dikirim.
baru MSB-nya. Data ini dikirim. Berarti ini selang waktunya 0,104 milisecond. Jadi setiap 0,1 milisecond dia deteksi datanya itu logikanya 1 atau 0 di RX. Kalau baud rate-nya juga sama, ini 9600 bit per second, maka setiap waktu 0,104 milisecond dia deteksi. Adakah dia deteksi di portnya? Misalnya ini ada data di sini adalah RX, ini adalah PC-nya, ini adalah mikronya, ini TX, ini TX-nya, RX-nya, ini RX-nya, TX-nya, RX-nya. Misalnya ini mikronya ini ngirim ke PC, dia kirim data begini, data seperti ini tadi. Ini 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dia cek ini di waktu ini ada data berlogika 1 di wire-nya ini, di kabelnya ini, di RX-nya ada data logika 1 dalam waktu 0,4 second, 0,1 milisecond. Begitu berubah jadi 0,2, itu berubah logikanya jadi 0, karena dia itu logikanya 1 Pak selama 0,1 milisecond. Sehingga kalau tidak sama baud rate-nya, ini kecepatan terlalu cepat membacanya, maka dianggap itu atau ini terlalu lama. Misalnya PC kita kasih baud rate-nya 4800, sedangkan ini 9600. Ini sudah selesai mengirimkan data, ini masih menunggu ini. Kalau ini kalau 4800 berapa itu kalau 1 bitnya? Berapa lama? 4800. Kalau 4800 bit per second itu waktunya berapa? 208. Dijadikan mili 1, 2, 3, jadi 0,208 milisecond. Jadi ini sampai di 2 kali lipatnya, 0,1, 0,2, sekitar sini misalnya, di 0,2. Dia itu baca di 0,2, 0,208. Berarti ini logikanya, ini kan logikanya 1 sudah lewat ini. Logikanya pas di sini, dia baca nilainya 0, sama dengan 0. Nah, ini sudah clear. Makanya kalau di baud rate itu kadang kalau kita salah baud rate-nya, penempatan baud rate-nya, ini keliru angkanya, aneh-aneh muncul. Itu karena tidak sinkron ke baud rate-nya, kecepatannya. Jadi setiap 0,208 pas di sini lagi 0,4016 ya baca lagi datanya. Ini logikanya apa tidak? 0 atau 1? Ini masih 0, ini masih sama, ini 0. Baca lagi, ini masih sama. Pas sampai di sini sudah berubah lagi. Jadi kacau datanya nih. Jadi ini tidak bisa menjalin komunikasi kalau baud rate-nya tidak sama. Ini namanya komunikasi sinkron, bukan asinkron. Kalau asinkron tidak perlu sama baud rate-nya, cuman tidak perlu sama detaknya dan pewaktuannya. Pewaktuan pembacaan data tidak perlu. Komunikasi serial seperti itu. Bisa dipahami ya? Itulah makanya kita mesti samakan ini baud rate antara mikro dengan PC-nya. Nanti kita akan masuk ke komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan antara PC dengan microcontroller. Ini belum pernah kan coba, kalau komunikasi pakai serial monitor sudah biasa kan. Nah, ini kita coba pakai GUI. Kalau tidak bisa, nanti kalau yang di online belajarnya, bisa pakai simulator juga. Dia ada namanya COMPIM. COMPIM ini fungsinya sebagai emulator yang menghubungkan antara si simulator ini ke portnya, port fisikalnya. Nanti port fisikal ini bisa dibaca oleh MATLAB nanti. Jadi pada materi berikutnya ini kita akan pelajari bagaimana menggunakan MATLAB untuk membaca data-data serial. Baca data serial pada microcontroller. Kalau pakai simulator kita pakai COMPIM.
Tapi kalau langsung saja dihubungkan. Tinggal dilihat portnya port berapa. Ini aplikasinya, ini kode-kodenya. Misalnya ini kode untuk membaca data analog, data yang ada pada hasil pembacaan ADC, kemudian dikirimkan ke port serial. Jadi membaca datanya, kemudian mengirimkan ke port serial. Itu saja datanya dikirim terus. Nanti ini ada GUI-nya, kalian buat GUI-nya seperti ini. GUI-nya di MATLAB, di laptopnya ada tuh GUI-nya, ada MATLAB kan? Di sini juga ada komputernya. Nah, ini kalian buat program seperti ini, S sama dengan serial COM7. Ini COM7 diganti sesuai dengan COM berapa yang terhubung dengan Arduino-nya. Baud rate 9600, out in spine port COM ini fungsinya untuk menghapus port-port yang aktif. Kalau di MATLAB itu kita membaca port serial, kemudian kita tidak close, kemudian dibaca lagi, akan double nanti statusnya di COM7 terbuka, kemudian terbuka lagi. Itu bisa menyebabkan crash pada saat pembacaan data serialnya. Nah, sekarang ini kalian coba pakai perintah instruct find port COM7 untuk menonaktifkan data atau objek serial yang sudah dibuka sebelumnya. Kemudian ini ada open S, itu gunanya untuk membuka objek dari S-nya, komunikasi serial, untuk membuka portnya. Setelah portnya terbuka, kemudian ditampilkan dalam bentuk dibaca data serialnya dengan perintah fscan S. Kemudian diubah nilainya dari string ke number. Kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik plot. Kemudian nilainya bisa ditampilkan dalam bentuk di dalam list box. Kemudian percobaan ketiga itu kendali lampu LED. Jadi kita ada 3 lampu LED, kita kendalikan lewat MATLAB, kita on off kan lewat MATLAB. Ini perintahnya di Arduino. Jika ada ini perintahnya, dia baca di Arduino itu baca apakah ada data yang dikirim dari serial atau tidak. Kalau ada, maka dia lihat. Kalau dia LED 1 on, maka di on kan LED 1. Jika LED 1 off, maka dimatikan LED-nya. Kalau perintahnya itu adalah LED 2 on, maka di on kan LED 2-nya. Kalau perintah off, di off kan LED 2-nya. Ini lo bikin. Oh. Dari baru kata tadi, baru pulang jemput penyonya. Oh, ada yang di sini. Iya. Makanya jangan kilobit ya, jadi ini datanya, ini kode di MATLAB. Ini bisa dicoba apakah bisa jalan atau tidak. Saya upload data ini materinya saya belum upload ya di materi di learningnya.